Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya ya. Kita ketemu lagi setelah sekian lama aku nggak buat video, akhirnya aku buat video juga. Oke, untuk melanjutkan perjuanganku, dan alhamdulillah ya, mungkin semua teman-teman juga sekarang udah tahu, terutama teman-teman CPMI Korea Selatan. Kita telah mendapatkan kabar baik, yaitu tentang adanya untuk pemberkasan ulang medical check up, dan kemungkinan ini untuk pembekalan persiapan penerbangan ya. Teman-teman juga mungkin udah tahu, BNP udah menuliskan atau mencantumkan beberapa nama, dan nama yang beruntung prioritas pertama itu ada 332, tapi sayangnya aku belum termasuk di situ. Tapi mudah-mudahan di kesempatan berikutnya nama aku bakal ada di situ. Dan bagi teman-teman yang masih belum ada namanya di kloter pertama ini, mudah-mudahan kita di kloter kedua akan segera menyusul teman-teman di kloter pertama ya. Kita mari sama-sama terus berdoa, tetap jaga kesehatan yang terpenting, karena sekarang kesehatan itu nomor satu ya. Dan untuk biaya segala macam nanti akan saya jelaskan bekal apa aja yang harus kita persiapkan dan berapa sih kira-kira gitu ya. Tapi ini juga tidak pasti segini biayanya, tapi aku hanya berbagi pandangan aku aja ya. Mungkin nanti teman-teman bisa dapat informasi lebih pastinya dari orang yang bisa teman-teman percaya gitu ya. Entah itu lembaga, entah itu informasi dari Korea langsung, entah itu dari website. Jadi teman-teman bisa cari-cari lagi informasi tentang biayanya. Jadi ya mungkin sebagian dari teman-teman juga udah tahu apa aja yang harus diperlukan dan berapa saja yang harus kita persiapkan untuk penerbangan. Jadi teman-teman, aku udah ngerinci ya, dan di sini aku udah ada rincian untuk biaya ke Korea selama pandemi ini. Dan mungkin ini juga bisa buat gambaran buat teman-teman yang masih bertanya-tanya kira-kira berapa sih biaya yang diperlukan untuk persiapan kita ke Korea. Oke, jadi untuk informasi pertama itu yang jelas kita pisah sama medical check up. Nah, antara dua ini sebenarnya di sebelumnya itu kan kita udah bayar ya, cuman karena visa itu berlaku hanya 3 bulan dan juga medical check up juga sama hanya 3 bulan berlakunya, sedangkan kita udah hampir 2 tahun ya. Jadi terpaksa kita harus medical check up ulang, dan juga kita biaya visanya kita bayar lagi. Terus juga ada persiapan tiket pesawat, tes PCR, biaya karantina, terus biaya BPJS ketenagakerjaan, terus bekal buat di Korea, terus dan biaya tidak terduga lainnya gitu ya. Dan ini benar-benar masih mentah ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih rendah dari perkiraan saya. Oke teman-teman, jadi yang pertama ini adalah biaya visa. Visa itu seperti yang teman-teman mungkin udah tahu, ada di websitenya BNP2MI ya, BP2NI, yaitu sekitar 1.092.000 atau 1.100.000 lah. Kalau tidak salah, waktu aku PAP-an dulu atau prelim dulu sekitar 1.050.000, tapi kayaknya ada kenaikan. Dan lanjut untuk medical check up itu 850.000 biayanya. Kalau nggak salah dulu waktu aku PAP-an itu sekitar 900 ribuan. Jadi kemungkinan ada penurunan di medical check up-nya. Terus yang kita harus persiapkan lagi yaitu biaya tes PCR ya, karena kita diwajibkan tes PCR nanti kalau seumpamanya kita ke sana. Dan biaya yang aku ambil itu berkisaran 300.000 teman-teman.
Jadi itu harga termahal lah untuk pahitnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada kebijakan yang bisa agak ngasih diskon atau kasih keringanan untuk biaya tes PCR-nya ya. Karena saya dengar di Indonesia juga dan di Koreanya juga nanti kita harus tes PCR 2 kali. Terus BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dulu waktu pas aku PHP-an itu aku udah buat kartu itu sekitar 37.500, dan sekarang juga mungkin teman-teman yang akan mempersiapkan preliminary atau PHP-an itu nanti bakal bayar BPJS Ketenagakerjaan 37.500, dan itu bisa dibayar di kayak minimarket atau juga lewat ATM ya. Nah, di situ juga ada di BNP, website BNP. Dan aku waktu itu udah buat, tapi nggak tahu apakah itu nanti harus kita buat lagi atau gimana, saya juga kurang paham. Oke, dan nanti pas kita ingin terbang itu BPJS itu kita harus bayar lagi teman-teman. Bayarnya sekitar 500 ribuan atau 499.000 sekian. Ya, kita anggap aja 500 ribu ya untuk biaya itunya. Dan biaya lain yaitu kita harus persiapkan tiket pesawat tentunya. Nah, tiket pesawat ini tadi aku sempat ngecek juga ya, berkisar antara 5 juta sampai 7 juta. Jadi aku ambil tengah-tengah sekitar 6 jutaan. Ya, itu bisa berubah-ubah sih setiap waktu ya, harga pesawat, tiket pesawatnya maksudnya. Terus biaya bekal di Korea. Nah, dulu waktu aku PHP-an itu kita disarankan untuk bekal di Korea itu sekitar 5 jutaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa bekal 5 juta dari sini, nanti diganti atau ditukar pakai won. Dulu aku 5 juta itu sekitar 500 ribu atau 400 lebih sedikit lah kalau nggak salah. Terus biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini kayak kita biaya untuk ongkos ke buat MCU, terus buat ke ngurus-ngurus berkas-berkas, terus buat ke Jakarta selama kita nanti pastikan di karantina dulu di Jakarta selama 2 hari untuk persiapan keberangkatan ya. Nah, itu aku tulis di sini berkisar 3 jutaan. Bisa lebih, bisa juga kurang. Itu juga tergantung dari teman-teman sih. Maksudnya kayak kalau teman-teman dekat tempatnya sama tempat pemberkasan apa segala macam, mungkin itu biayanya akan lebih kurang ya. Tapi kalau jauh mungkin akan lebih ya. Jadi tergantung dari situasi dan kondisinya. Terus mungkin ini yang bakal jadi biaya terbesar ya untuk pemberangkatan kali ini, yaitu biaya karantina. Ya, yang seperti kita tahu bahwa CPMI diwajibkan karantina selama 10 hari. Dan perharinya itu aku juga belum tahu pasti berapa, tapi informasi yang aku dapat itu sekitar 140.000 won, atau kalau dirupiahkan dalam kurs yang sekarang aku cek tadi sekitar 12 rupiah, itu seharinya itu bisa 1.680.000 kalau nggak salah ya, sekitar itu. Bisa teman-teman cek ya nanti ya. Jadi kalau seumpamanya 1.680.000 kita kalikan aja ke 10 kali 10 hari, itu sekitar 16.800.000 teman-teman. Jadi ini biaya yang lumayan terbesarnya itu di karantinanya. Tapi katanya menurut informasi yang saya dapat juga ada keringanan bagi teman-teman yang udah melakukan vaksin 2 kali atau udah beres vaksin ya. Jadi nanti di karantina itu bisa 1 kamar berdua, yang artinya biayanya itu akan bisa dibagi 2 sama rekan sekamar kita. Jadi kalau seumpama kita harusnya sendiri menghabiskan uang sekitar 16.800.000, jadi kita bisa dibagi 2, kita cukup bayar 8.400.000. Jadi lumayan ya, dari 16 juta jadi 8 juta, itu kan lumayan banget gitu potongannya. Mudah-mudahan sih kedepannya bakal lebih ringan lagi, dan mungkin
nggak akan lagi ada karantina ya teman-teman. Oke, jadi untuk biaya sementara sih yang aku catat hanya itu teman-teman. Jadi yang pertama itu visa, terus medical check up, terus tiket pesawat, terus tes PCR, BPJS Ketenagakerjaan, terus biaya tak terduga, bekal di Korea, yang terakhir adalah biaya karantina. Nah itu biaya-biaya yang harus kita persiapkan untuk persiapan keberangkatan teman-teman. Dan kalau aku jumlah ini sekarang, kalau seumpama teman-teman ada yang belum vaksin dan dapat jadwal terbang, kemungkinan ini hanya mentah ya teman-teman. Teman-teman harus mempersiapkan uang sekitar 33.542.000. Nah itu hanya perhitungan aku secara cepat ya, jadi bisa juga lebih, bisa juga kurang. Tapi bagi teman-teman yang udah melakukan vaksin 2 kali, biayanya bisa berkurang jadi 25.142.000. Nah itu dikurang dari biaya karantina 8.400.000 teman-teman. Ya mungkin itu sih teman-teman, jadi perhitungan cepat yang aku hitung untuk persiapan keberangkatan di tahun ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan bagaimanapun caranya atau bagaimanapun kondisinya. Yang terpenting sekarang yaitu teman-teman, kita harus jaga kesehatan, terus tetap sehat. Jadi jangan sampai ada halangan ya, karena kalau seumpamanya kita sudah berada di Korea, insya Allah biaya yang kita keluarkan akan bisa kembali lagi gitu ya. Dan untuk beberapa persyaratan persiapan pemberkasannya sebenarnya udah ada sih di website BNP 2MI nya, dan itu hampir sama kayak pemberkasan sebelumnya. Cuman karena aku kemarin sempat kayak pindah alamat, terus ganti kakak karena aku udah misah dengan orang tua, karena waktu itu saya pendaftaran waktu masih bareng keluarga ya, masih bareng orang tua gitu, dan sekarang aku udah pecah kakak dan juga udah alamatnya udah beda gitu. Kemungkinan aku bakalan agak banyak berkas yang harus aku persiapkan. Dan untuk informasi selanjutnya bisa teman-teman cari informasi yang lebih terpercaya ya. Yang terpenting sekarang adalah kita selalu berdoa agar kedepannya akan lebih mudah lagi, akan lebih murah lagi untuk biayanya, dan kita tetap sehat sampai kita nanti bisa mewujudkan mimpi kita, yaitu bekerja di Korea dan kita bisa menggapai kesuksesan. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Semoga nanti aku bisa buat video lagi setelah aku dapat jadwal penerbangan dan bisa buat video terus selama nanti udah di Korea gitu ya. Bisa share pengalaman terus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.